Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang orbit, sikel, dan grup alternating ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like dan subscribe ya videonya. Oke, kita langsung lihat di sini. Yang pertama kita akan lihat dulu tentang relasi yang ekivalen. Nah, kalau misalnya suatu permutasi, kita akan bagi dia ke dalam beberapa partisi ya. Nah, kita akan lihat apakah setiap partisi itu memenuhi relasi yang ekivalen. Nah, untuk partisi-partisi tersebut merupakan kelas-kelas yang ekivalen, maka kita harus cek dia. Yang pertama apakah dia memenuhi sifat reflektif, simetris, dan transitif. Kalau misalnya memenuhi ketiga tersebut, maka merupakan partisi-partisi tersebut merupakan kelas-kelas yang ekivalen. Oke, nah kita lihat dulu, misalkan F itu adalah suatu permutasi pada himpunan S. Nah, didefinisikan oleh suatu relasi pada S ya, himpunan di S oleh A berrelasi dengan B. Jika dan hanya jika F pangkat N dari A sama dengan B untuk setiap AB elemen S. Dan di sini N itu adalah bilangan bulat. Nah, akan kita periksa sifat reflektif, simetris, dan transitifnya. Oke, nah kita buat dulu definisi di sini karena ini adalah grup permutasi ya, suatu permutasi. Sorry, ini adalah suatu permutasi, maka di sini operasinya adalah komposisi. F pangkat N ini berarti adalah dikomposisikan sebanyak berapa kali, gitu ya. Oke, yang pertama saya buat dulu kalau misalnya contohnya saya punya satu permutasi ya, sigma itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dipetakan terhadap 3, 8, 6, 7, 4, 1, 5, 2. Nah, kalau saya mau buatkan di sini F1 berarti ini seperti di video sebelumnya saya udah jelasin bahwa identitas itu berarti adalah setiap elemen itu dipasangkan terhadap elemen yang sama ya, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 sampai seterusnya. Nah, kalau mau kita buat di sini F1 berarti adalah itu sama dengan 3 ya. Kalau misalnya saya buatkan sigma 1 di sini ya, sigma kuadrat 1 berarti ini komisi 1 ke 3, 3 ke 6. Saya bisa buat di sini adalah 6. Ya, sigma pangkat 3 dari 1 berarti adalah komposisi banyak 3 kali, 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 1. Oke, sampai seterusnya. Ya, itu artinya di sini F pangkat N dari si A sampai dengan B. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita akan cek apakah memenuhi sifat reflektif, simetris, dan transitif. Kita yang lihat yang pertama, reflektif. Karena di sini reflektif memenuhi sifat reflektif karena F pangkat 0 dari si A itulah IA, yaitu tadi identitas itu ya. Itu sama dengan A. Untuk setiap A di sini adalah elemen S. Ya. Kemudian yang kedua itu kita akan lihat untuk simetrisnya ya. Kalau di sini A berrelasi dengan B, F pangkat N dari A itu sama dengan B, maka untuk setiap bilangan bulat N, maka A itu sama dengan F pangkat min N atau F pangkat N inversnya dari si B, yaitu B berrelasi A. Artinya, kalau misalnya kita buatkan di sini satu dipasang ke 3, maka F inverse dari 3 itu sama dengan F1 kan sama dengan, kalau kita buatkan di sini F1 itu kan sama dengan 3 ya. Tapi kalau kita buatkan F inverse dari 1 berarti sama dengan 3 ya. F inverse dari 1 berarti 1 ke 3, inverse dari 1 berapa di sini? Ini berarti adalah 6. F inverse dari 1 itu adalah 6. Perhatikan di sini ya. Ini F1-nya kan sama dengan 3. Tapi kalau kita buatkan F inverse dari 1 berarti itu adalah 6 ya. Tinggal dari F ke G berarti G ke F. Nah, kalau di sini ini masih tetap juga di himpunan ini lagi kan ya, di si sigma ini tadi. Artinya kalau misalnya F pangkat N sama dengan A, F
pangkat N dari A sama dengan B, maka untuk satu bilangan bulat N, maka A itu sama dengan F pangkat min N dari B. Itu maka boleh kita buatkan bahwa B berrelasi dengan A. Oke. Kemudian yang ketiga, transitif. Apakah dipenuhi? Yang pertama kita lihat dulu, kalau A berrelasi dengan B, di transitif itu B berrelasi dengan C, kita akan perlihatkan bahwa A berrelasi dengan C. Kalau itu dipenuhi berarti sifat transitif dipenuhi. Kalau misalnya F pangkat M sama dengan A, pangkat M dari A sama dengan B, F pangkat N dari B sama dengan C. Nah, untuk M dan N elemen dari si C, kita buatkan F pangkat N komposisi F pangkat M dari A berarti sama dengan F pangkat N, F M. Berarti domainnya adalah F pangkat M si A ini ya. Tadi F pangkat M si A ini apa ini? F pangkat M dari si A itu adalah B kan? Berarti adalah F pangkat N B. F pangkat N dari B itu tadi apa? C ya. Maka boleh kita tuliskan di sini F pangkat N komposisi F pangkat MA itu sama dengan C. Artinya di sini bahwa A itu berrelasi dengan C. Oke. Nah, dari ketiga ini maka bisa kita lihat bahwa dipenuhi sifat reflektif, simetris, dan transitif, maka relasi ekivalen dipenuhi. Oke ya. Nah, kita akan lihat definisi. Diberikan sigma permutasi dari himpunan A, kelas-kelas ekivalensi di A. Tadi sudah terbukti bahwa itu adalah kelas-kelas ekivalensi ya. Suatu relasi ekivalen pada setiap ekivalensi ini inilah yang disebut dengan suatu orbit dari A. Nah, kelas-kelasnya itu kita partisi. Nah, kelas-kelas relasi ekivalensi pada setiap kelas ekivalensi itu disebut dengan orbit. Ya, kita partisi lagi. Contoh, sigma itu sama dengan permutasi ya. Dengan permutasi ini 38674152. Nah, berarti dari sini 1 ke 3, 2 ke 8, 3 ke 6, 4 ke 7, 5 ke 4, 6 ke 1, 7 ke 5, 8 ke 2. Oke, dari sini 1 ini bisa kita buatkan orbitnya 1 ke 3, kemudian 3 itu ke 6. 6 itu ke 1. Jadi bisa kita tuliskan orbitnya 1 3 6 ya. 1 3 6. Nah, kemudian 2 ke 8, 1 3 6 ya. 2 ke 8, 8 ke 2. Berarti kita tuliskan orbitnya adalah 28. 4 ke 7, 7 ke 5, 5 ke 4. Balik lagi ya, 4 5 7. Oke, selanjutnya ini setiap orbit dari sigma ini yang disebut dengan disebut sikal dari sigma ya. Nah, tapi banyaknya elemen pada suatu sikal ini disebut dengan panjang sikal. Kemudian suatu permutasi yang hanya memiliki yang terdiri dari satu sikal itu yang disebut dengan permutasi siklik. Contoh, kalau misalnya di sini adalah sigma seperti ini bisa kita tuliskan menjadi ini 1 dipasangkan ke 2, 1, 2 ke 4, 3 ke 2. Ini kita bisa tuliskan berarti 1 ini ke 1 ya, 2 ke 4, 4 ke 7 kan, 2 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 5 ya. Nah, terus 5 ke 3, 3 ke 2. Oke, 1 ke 1 dengan dirinya sendiri ya. Jadi kita tuh bisa susun bentuk begini sehingga bisa kita tuliskan sikalnya menjadi bentuk begini. Oke, 2 4 tadi 2 4 ini lanjut ya. 2 4 7 5 3 ini adalah 1 ke 1 6. Oke. Nah, di sini ada yang satu ke di elemen itu ke dirinya sendiri ya. Nah, itu yang disebut dengan invarian ya. Jadi ini boleh kita nggak usah tulis. Oke. Elemen-elemen yang petanya tetap atau invarian ya, ini boleh nggak usah dituliskan. Oke. Jadi tadi boleh kita tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, 24753 ini 16 ya udah kita tulis 24753. Sikelnya bentuk seperti ini. Oke. Kalau kita mau buatkan di sini sikal-sikal yang tidak mempunyai elemen persekutuan dikatakan sikal saling asing ya atau disjoin lah ya. Nah, permutasi 1 4 3 2 6 7 5 inilah dua sikal yang saling asing karena tidak ada elemen persekutuannya ya. Sedangkan kalau 1 2 4 5 4 1 adalah sikal-sikal yang tidak saling asing. Oke. Kemudian suatu permutasi yang
sikel-sikelnya hanya terdiri satu elemen, berarti setiap elemennya invarian ya. Maka permutasi itu kita cukup tuliskan, itu yang disebut dengan suatu permutasi identitas. Jadi kita hanya tuliskan identitasnya saja ya. Jadi sikelnya dengan salah satu elemen dari himpunan itu sendiri. Nah, sikel yang ini, contoh 1432 ini kita bisa tuliskan dalam bentuk sikel ya. 1, 4, 3, 2. Ini 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, dan yang lain juga seperti itu ya. Kita bisa gambarkan ya di dalam bentuk sikel seperti ini. Oke, kita lihat teorema. Teorema, setiap permutasi sigma dari himpunan terbatas merupakan hasil kali dari komposisi sikel-sikel yang saling asing. Ya, jadi kalau misalnya ada permutasi, suatu permutasi yang himpunan terbatas, maka hasil dari komposisi sikel-sikel itu saling asing. Ya, enggak dia bukan yang tidak asing ya, tapi dia adalah yang saling asing. Oke, kita akan lihat buktinya. Misalkan B1, B2 itu adalah orbit dari sigma dan mu ini adalah sikel yang didefinisikan di mana mu ini adalah sigma X untuk X elemen BI dan X itu untuk yang lain. Nah, dari sini jelas bahwa mu1, mu2 sampai mu-R ini karena kelas ekivalen orbit B1 ya, jelas bahwa sigma itu adalah mu1, mu2, mu-R ya, karena kelas ekivalensi tadi yang dari orbit B1, B2 sampai seterusnya. Ini akan menjadi kelas ekivalensi yang saling asing. Oke, dan sikel-sikel mu1, mu2, mu-R juga pasti saling asing juga. Ya, tadi kita buatkan di contohnya dari suatu sigma ya. Maka kalau kita tuliskan sikel-sikel itu adalah asing. Oke, karena orbit-orbitnya adalah asing, maka sikel-sikelnya juga saling asing. Oke, kemudian kita akan lihat definisi. Setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai komposisi dari sikel-sikel yang saling asing. Ya, dari teorema tadi kita turunkan definisi bahwa setiap permutasi itu dapat kita nyatakan hanya sebagai komposisi dari sikel-sikel yang saling asing. Nah, suatu sikel yang hanya terdiri dari dua elemen disebut dengan transposisi ya. Sikel yang hanya terdiri dari dua elemen disebut dengan transposisi. Perhatikan di sini kalau satu permutasi kita hanya bisa nyatakan dalam komposisi dari sikel-sikel asing ya. Oke, sikel yang terdiri dari dua elemen itu disebut dengan transposisi. Akibatnya bisa kita buatkan bahwa setiap permutasi dari himpunan terbatas dari minimal dua elemen dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi. Jadi ingat, permutasi dari himpunan terbatas dari dua elemen ini kita bisa nyatakan dari hasil kali transposisi. Tadi transposisi itu apa? Berarti hanya terdiri dari dua elemen. Ya, sikel yang hanya terdiri dari dua elemen ya. Oke, kita akan buatkan lagi contohnya. Nah, 1, 4, 3, 2, 5, 6 ini adalah sikel yang saling asing. Ini kita bisa tuliskan dalam bentuk perkalian hasil transposisi. Transposisi itu adalah bisa dinyatakan dalam hanya terdiri di dua elemen ya. Berarti ini kita tuliskan menjadi 1, 3, 1, 4, kemudian 2, 6, 2, 5. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini ya perkaliannya ini. Oke. Kita buatkan definisi, apabila suatu permutasi dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi yang banyaknya genap, maka permutasi itu disebut permutasi genap. Jadi kalau tadi hasil permutasi yang dibuatkan dalam transposisi itu kalau itu banyaknya genap, maka disebutlah dia permutasi genap. Kalau hasil kalinya si transposisi itu adalah banyaknya ganjil, maka permutasi itu disebut permutasi ganjil. Oke, contohnya di sini 1, 4, 3, ini sikel-sikel 2, 5, 6. Ini kita buatkan menjadi transposisi ya. 1, 3 ini ada berapa banyak? Itu adalah 4. Maka yang disebut dengan ini adalah permutasi yang genap. Kalau dia banyaknya sebanyak ganjil, misalnya 3, maka adalah permutasi ganjil. Oke, kita lihat dulu contohnya.
15726. Ini kita bisa buatkan dalam transposisi ya, 16, 12, 17, 15. Nah, ini berarti adalah ada 4 ya. Berarti dia adalah genap. Atau bisa juga kita tuliskan ini menjadi 51, 56, 52, 57. Atau bisa dituliskan 71, 75, 76, 72. Atau bisa juga 21, 25, 27, 26 gitu ya. Nah, dan sebagainya. Ini kita bisa tuliskan seperti itu. Berarti kalaupun kita buat ini adalah perkalian 4 transposisi. Maka ini adalah 15726 ini adalah suatu permutasi genap. Oke. Kalau misalnya 1453215 kita buatkan dalam bentuk transposisi berarti 15 14 kemudian 32 ini permutasi yang ganjil karena ada 3 transposisinya. Oke. Kita lihat lagi yaitu tentang grup alternating. Kita lihat ada teorema banyaknya permutasi genap di Sn untuk n lebih besar sama dengan 2 sama dengan banyaknya permutasi ganjil. Nah, banyaknya permutasi genap itu adalah n faktorial per 2. Tadi untuk banyaknya permutasi suatu himpunan Sn itu kan n faktorial ya. Tapi karena permutasi genap sama dengan permutasi ganjil, maka banyaknya permutasi genap itu sama dengan n faktorial per 2. Oke, kita lihat buktinya ya. Misalkan Bn adalah himpunan semua permutasi ganjil. Tadi si Bn, si An itulah genap ya. Akan ditentukan ada pemetaan bijektif dari Bn ke An. Nah, kita pilih sembarang sigma ya, elemen dari si Bn. Maka kita buatkan pemetaannya adalah gamma sigma sama dengan kita petakan dari Bn ke An. Dengan delta dengan yang ini ya, misalnya fungsinya adalah yang ini ya, sebutlah namanya gamma sigma T sama dengan sigma T, di mana untuk setiap domainnya itulah elemen si Bn ya. Tadi ingat di sini Bn itu dipetakan terhadap si An. Oke, misalnya bukan sigma, lambda ya. Lambda. Lambda sigma itu memetakan Bn terhadap si An. Nah, berarti di sini lambda sigma dari tau ya, itu sama dengan lambda sigma U. Oke, makanya dari sini sigma tau sama dengan sigma lambda. Oke, perhatikan di sini lambda sigma tau sama dengan sigma tau ya. Artinya di sini lambda sigma tau sama dengan lambda sigma U. Maka kita bisa buatkan bahwa sigma tau sama dengan sigma U. Artinya tau itu sama dengan mu ya. Ini mu. Jadi lambda sigma itu adalah fungsi satu. Ingat fungsi satu-satu itu berarti pada saat domain sama maka hasilnya sama, atau sebaliknya. Hasil fungsinya sama, range-nya sama, maka domainnya sama. Nah, kita akan ini adalah fungsi satu ya. Nah, kita akan lihat bahwa dia adalah fungsi bijektif. Maka kita lihat apakah dia memiliki sifat onto ya. Nah, kita ambil sembarang alfa itu elemen dari si An, yaitu adalah kodomainnya tadi ya. Kita pilih permutasi beta itu sama dengan alfa inverse alfa. Maka jelas bahwa si beta itu adalah elemen dari si An. Oke, karena di sini adalah alfa inverse ini kan permutasi ganjil dan alfa itu adalah permutasi genap ya. Nah, berarti sudah ditunjukkan bahwa dia adalah fungsi satu dan dia juga adalah fungsi onto. Oke, kalau misalnya dia sudah fungsi satu dan fungsi onto, maka dia adalah fungsi bijektif. Kalau fungsi bijektif berarti elemen banyak anggotanya adalah sama, kayak yang si genap dan si ganjil. Tadi untuk permutasi ganjil dan genap, maka terbukti bahwa banyaknya permutasi genap itu adalah n faktorial per 2. Tadi kan banyaknya permutasi itu adalah n faktorial ya. Nah, karena sama maka banyaknya permutasi genap itu adalah n faktorial per 2. Oke, kita akan lihat contohnya. Grup alternating A4 adalah grup dari permutasi S4 ya. Ada 12 elemen di A4 ini. Oke, S4 berarti ada 4 elemen. Tadi berdasarkan teoremanya, maka yang genap itu ada 12. Oke,
Kalau kita bisa buatkan misalnya nilai himpunan kosong 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Sorry, ini identitas ya. Oke, kalau kita buatkanlah ini semua. Oke. Nah, dari sini bahwa elemen 4 ini kecuali elemen netral yang punya order 2 atau 3. 8 elemen merupakan sikel dengan panjang 3, jadi berorder 3 ya. Karena panjangnya 3 berarti berorder 3, sedangkan 3 elemen sisanya adalah selain inilah order 2. Walaupun 6 membagi 12 itu adalah banyaknya permutasi genap dari si A4, tapi tidak ada elemen yang berorder 6 sebagai anggota A4. Oke. Nah, contohnya kita lihat di grup simetri tingkat 3 ya. Itu himpunannya adalah 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Kalau kita buatkan dalam perkalian tabel Kelly di sini, ingat di grup simetri tingkat 3 ini adalah sebuah grup ya. Nah, apakah merupakan suatu subgrup? Kita akan lihat di sini ya. Nah, A3 ini adalah himpunan semua permutasi genap dalam S3 ya. A3 ini adalah 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Yang tadi yang genap itu berarti kalau kita buatkan dalam transposisi dia akan genap ya. Nah, kita bisa tuliskan di dalam tabel Kelly ya. Ini hasil perkalian adalah dibuatkan dalam bentuk begini. Oke. Dari sini jelas bahwa A3 komposisi fungsi merupakan suatu grup ya, karena memang dia tertutup di sini, kemudian dia juga memiliki identitas, kemudian inverse-nya juga ada di sini. Oke. Identitasnya adalah si ini ya, 1 ya. Inverse-nya kalau 1, 2, 3, inverse-nya 1, 3, 2. Dan yang lain juga. Kemudian dia asosiatif. Oke. Nah, dari sini, ini merupakan grup alternating tingkat 3. Sehingga jelas bahwa dia adalah subgrup dari S3. Oke. Demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton videonya.